Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, damai jauh bagaimanapun di Samantara, bagaimanapun di Samantara. Tatamulah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Ready, kids? Aye, aye, Captain. I can't hear you. Aye, aye, Captain. Oh! Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang definisi perubahan sosial dari kelompok 4. Di sini ada pun pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Di sini ada pun yang terkait dengan pengertian perubahan sosial, yaitu setiap individu atau kelompok masyarakat pasti akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena setiap individu dan anggota kelompok masyarakat memiliki pemikiran dan kemampuan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun, tingkat perubahan pada suatu kelompok masyarakat akan berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Ada perubahan yang terjadi dengan cepat dan juga secara lambat. Hal ini tergantung kebutuhan, kesadaran, dan tindakan anggota kelompok tersebut. Baiklah, saya Bimbats akan menjelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang menyatakan pengertian tentang perubahan sosial. Yang pertama, menurut Robert McIver. Robert McIver menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau social relation, atau pula perubahan terhadap keseimbangan yang disebut pula equilibrium hubungan sosial. Selanjutnya ada John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. John Lewis Gillin dan John Philip Gillin menyatakan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima sebagai akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi,
maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi pada berbagai lembaga masyarakat. Dalam suatu masyarakat, termasuk dalam hal nilai sosial, sikap, dan pola perilaku antara kelompok-kelompok masyarakat. Yang keempat, pengertian dari Kingsley Davis. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang mencakup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif. Berikut beberapa ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, ada proses berkelanjutan. Perubahan sosial terjadi secara terus-menerus sehingga masyarakat akan selalu mengalami perubahan, baik dalam waktu cepat ataupun lambat. Perubahan terjadi karena manusia adalah makhluk sosial dan selalu berpikir secara dinamis dan terus berkembang dalam kehidupannya. Yang kedua, ada hubungan kausalitas atau timbal balik. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga perubahan dapat terjadi karena adanya hubungan timbal balik satu sama lain. Perubahan sosial dapat terjadi pada kehidupannya. Hal ini disebabkan karena antara aspek material dan imaterial yang memiliki satu hubungan kausalitas atau timbal balik. Hubungan kausalitas ini dapat menimbulkan kontroversi, kekacauan sementara, dan juga perubahan struktur masyarakat. Yang ketiga, imitatif. Imitatif adalah adanya ketergantungan dan saling mempengaruhi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini antara setiap kelompok dalam masyarakat saling memiliki pengaruh. Antara kelompok masyarakat pun tidak bisa memisahkan atau mengisolir diri. Selanjutnya, disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah sebuah keadaan yang kacau. Hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang sifatnya cepat biasanya akan menimbulkan disorganisasi yang bersifat sementara. Selanjutnya, terjadi di mana-mana. Perubahan sosial umumnya terjadi di berbagai tempat, dari masyarakat, desa, hingga kota, dengan tingkat perubahan yang biasa terjadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan juga selanjutnya dilakukan secara sengaja, meski terkadang perubahan berlangsung sedemikian rupa dengan tidak sengaja. Akan tetapi, masyarakat tidak bisa membayangkan jika hasil perubahan tersebut memiliki dampak bagi unsur lain. Selanjutnya, adapun ciri-ciri sering menimbulkan kontroversi. Perubahan sosial seringkali memunculkan kontroversi, misalnya saja penggunaan mesin,
untuk produksi dengan biaya produksi yang rendah. Namun hal ini ditentang oleh para buruh karena akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini kemudian yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Dan ciri-ciri yang terakhir, penggolongan watak tipologis perubahan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Let's go guys, I know with the player and Roblox, I do can eat, look at all the Roblox. Let's go, eat. Dampak perubahan sosial. Setiap perubahan sosial, baik dalam bentuk evolusi ataupun revolusi, pengaruhnya kecil atau besar, dan direncanakan atau tidak, pasti membawa akibat-akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh perubahan sosial terhadap kehidupan kemasyarakatan yang berakibat positif berarti akan melahirkan kondisi hidup yang integratif, sedangkan pengaruh negatif dari perubahan sosial akan menciptakan kondisi hidup yang disintegratif. Yang pertama, dampak positif perubahan sosial menunjukkan bahwa perubahan sosial memberikan pengaruh kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Macam dampak positif perubahan sosial dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sebagai akibat positif dari perubahan sosial dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang teknologi sudah sangat maju, sehingga kita dapat dengan mudahnya berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Dengan kemajuan IPTEK ini, diharapkan kualitas hidup manusia semakin meningkat. Nah, contoh dari perkembangan sosial, pertama handphone. Handphone dulunya digunakan untuk mengirim pesan singkat serta menelpon. Namun, handphone sekarang bisa digunakan untuk mencari informasi, berbelanja online, dan juga bisa mencari hiburan dari handphone. Perubahan sosial juga dapat mengubah nilai-nilai lama menjadi baru. Terciptanya lapangan pekerjaan. Perubahan sosial dapat timbul karena modernisasi. Dampak positif dari hal ini adalah tumbuhnya industrialisasi di berbagai bidang kehidupan karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka industri pun membutuhkan banyak pekerja untuk menghasilkan lebih banyak produk. Akhirnya industri pun banyak yang membuka lowongan pekerjaan untuk menambah jumlah karyawan atau mendirikan perusahaan baru, sehingga akan muncul lapangan pekerjaan baru. C. Terciptanya tenaga kerja profesional. Dalam industrialisasi yang dilengkapi teknologi mutakhir, tenaga kerja tidak hanya dituntut untuk mempunyai kecakapan, keterampilan, dan keahlian saja, tetapi tenaga kerja dituntut untuk profesional. Profesional dalam arti suatu tuntutan bagi seseorang yang sedang mengemban amanahnya agar mendapatkan proses dan hasil yang optimal. D. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir, maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Misalnya dalam mengerjakan suatu tugas kita dapat terbantu oleh teknologi komputer dan internet. Kita dapat mengerjakan suatu tugas lebih cepat dan mudah. F. Terciptanya nilai dan norma baru. Seiring berjalannya perubahan sosial, kebutuhan manusia semakin kompleks dan beragam. Ada kalanya nilai dan norma tertentu dirasakan sudah tidak biasa lagi atau tidak lagi mampu mengakomodir kebutuhan tersebut. Dalam keadaan seperti ini,
Perubahan sosial dapat mendorong munculnya nilai maupun norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dampak negatif perubahan sosial menuju kerugian yang dialami oleh masyarakat. Kerugian tersebut berupa material maupun non-material. Macam-macam negatif perubahan sosial. A. Terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi dapat terjadi karena adanya revolusi, kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan yang dapat mendorong perpecahan dalam masyarakat. Desintegrasi dapat terjadi karena 1. Perubahan sosial budaya secara revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara radikal, cepat, dan bahkan identik dengan tindak kekerasan. Melalui revolusi fisik, yaitu peperangan yang terjadi pada suatu negara, baik peperangan sesama satu bangsa maupun peperangan dengan bangsa lain. Ini akan merusak struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang sedang berperang. Contohnya, perang antar rakyat Papua akan berpengaruh pada perkembangan sosial budaya masyarakat Papua, yaitu hilangnya hubungan baik dan kerjasama antar rakyat yang berperang. Pergolakan daerah. Pergolakan daerah dapat muncul karena 1. Kesenjangan ekonomi. Banyak masyarakat miskin yang tidak terima atas perlakuan oknum-oknum tertentu. Misalnya, kesehatan yang terkadang tidak memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini menyebabkan karena rakyat miskin banyak melakukan demonstrasi dan menuntut hak-hak. Demonstrasi sering memunculkan kerusuhan fasilitas negara. 2. Perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan politik. Perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan politik seringkali menimbulkan pergolakan. Ini terjadi karena setiap kelompok masyarakat menganggap bahwa pandangan hidup adalah yang paling benar, sehingga muncul sikap yang memberontak terhadap pandangan hidup lain. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga yang ada. Apabila dalam proses pembangunan terdapat penyimpangan perilaku para aparat pelaksana pembangunan, maka akan timbul perubahan sosial yang bersifat disintegrasi. Penyimpangan ini akan menyebabkan tidak berfungsinya berbagai lembaga secara baik, sehingga akan tampak bahwa lembaga-lembaga itu secara formal ada, tetapi secara real sudah tidak berfungsi. Misalnya, pengangguran yang merupakan dampak dari perubahan sosial yang disebabkan kebijakan ekonomi oleh lembaga ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. 3. Bentuk perubahan yang pengaruhnya besar. Bentuk perubahan yang pengaruhnya besar contohnya adalah perkembangan teknologi pertanian yang begitu pesat melalui sistem pengolahan lahan pertanian dengan teknologi dan mekanisasi, yaitu dengan pengolahan lahan dengan traktor. Akan tetapi kehadiran traktor ini dianggap menghancurkan sumber mata pencarian buruh tani. Para buruh tani pun kehilangan mata pencariannya. Hal ini menandakan perubahan yang dialami di bidang pertanian, membawa pengaruh besar yang mengarah ke sifat disintegrasi. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new guap.